Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Tri Haryono selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Merah. Dan yang saya hormati Bapak Sutrisno, CGP Angkatan 11, Tubaba Hebat. Mohon izin Pak Fasil, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktik coaching. Ya, sekarang ini pada sesi kedua, Bapak Sutrisno sebagai coach dan saya sendiri, Ibu Nafsia, sebagai coaching. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nafsia. nih, Pak? Iya, Iya. Pak. Ayo, silakan masuk. Iya, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah ya, Pak. Maaf ya, Pak. Hari ini Bapak sibuk nggak nih, Pak? Kalau sibuk, tetap sibuk, Bu. Santai aja kok hari ini. Tetapi tetap saya siap untuk Ibu. Sepertinya hari ini ada hal yang akan Ibu sampaikan ini. Iya, Pak. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Uh, Bisakah? Ngobrol tentang apa, Bu? Silahkan jika ingin apa yang hendak Ibu utarakan, silahkan, monggo. Gini, Pak. Saya ini kan mengajar di kelas ini ya. Beberapa hari ini murid-murid saya itu terlihat kurang aktif ya, Pak. Hmm. Ada yang diam saja, Nah, ada yang bermain sendiri ketika saya sedang menjelaskan pembelajaran dan tidak fokus ya saat pembelajaran itu. Apa yang saya sampaikan sibuk masing-masing gitu loh, tidak fokus. iya. Baik, Bu, mari kita bicarakan apa yang menjadi keluhan Ibu. Ini bagaimana nih perasaan Ibu selama ini beberapa hari ini? Apa seperti yang Ibu sampaikan tadi, murid yang tidak aktif di kelas Ibu ini? Gimana perasaan Ibu? Iya Pak, saat melihat murid yang kurang aktif itu tidak merespon dan Hmm. tidak semangat dalam belajar, saya tuh merasa khawatir dan sangat sedih ya Pak ya. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas Pak. Khawatir benar, saya sedih juga. Iya. Ada berapa murid, Bu, yang tidak aktif di kelas Ibu ini? Ada 2 murid itu Pak, Hmm. dari 18 murid di kelas itu 2. Laki-laki, perempuan, atau laki-laki semua atau perempuan semua, Bu? Ini yang Laki dan kurang aktif. perempuan itu Pak. Laki dan perempuan. Siapa namanya, Bu, yang laki? Namanya Rois. Yang perempuan, Bu? Namanya Angel. Oh, Angelia itu, Bu, ya? Iya. Iya. Sejauh mana ketidakaktifan murid itu di kelas? Coba Ibu ceritakan. Pak, jika ditanya nih ya, Hmm. jika ditanya diam. Nih dalam saat ini proses pembelajaran nih ada sesi tanya Ya. jawab ya. Hmm. Ditanya diam, ada yang dijelaskan, saat menjelaskan ada yang sibuk menggambar, menulis, bahkan Hmm. yang lainnya. Ada Tidak juga yang perhatikan, Bu, ya? iya, nggak memperhatikan, nggak fokus. Ada juga yang pandangannya kurang fokus. Pandangannya fokus ke yang lain, jadi ketika Iya. dia dipanggil, "Rois!" gitu. Langsung, "Iya Bu, ada apa Bu?" Langsung gugup. Ketika Iya. ditanyain, dia bingung, nggak tahu dia Kaget mau gitu, Bu, jawab ya? apa. Iya, Kaget gitu, ya? kaget. Iya itu Iya, Pak. iya. Gimana gitu Pak ya? Ini menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu ini tidak aktif di kelas? Setahu Ibu apa yang menurut Ibu ini? Menurut saya nih Pak ya, Hmm. pengamatan saya nih,
ada Ya. banyak faktor nih Pak Mhm. yang menyebabkan murid itu nggak aktif Pak. Ya Mhm. salah satunya si murid itu merasa tidak percaya diri gitu Pak. Faktor lainnya juga ya kemungkinan murid itu tidak tertarik ya, mereka itu tidak tertarik dengan pembelajaran di kelas Yang yang Ibu saya sampaikan, sampaikan. Iya, atau mungkin dia punya permasalahan dengan temannya mungkin, atau permasalahan juga di rumah, di kemudian rumahnya. ya dibawa ke Mhm. sekolah gitu Pak. Jadi Jadi berpengaruh. tidak percaya dirinya seperti apa, Bu? Tidak percaya Iya deh, dirinya itu? jika misal nih Mhm. Iya. dikasih tugas, ada dia suruh maju tuh ya, Mhm mhm. dia malu, dia nggak mau. Belum dicoba dia udah bilang, "Saya nggak bisa, Bu, ah," Iya iya. katanya. Dia nggak karena dia nggak percaya diri, padahal sebenarnya Mhm. mungkin jika dia mau maju itu ya dia pasti bisa sih, sambil saya bimbing juga di depan, kan Mhm. nggak mungkin saya biarkan Iya begitu iya. saja. Ibu tahu nggak bagaimana lingkungan murid di rumahnya itu? Iya, Pak, ini Heeh. mendapat, apa namanya, info dari orang tua ya, orang tuanya tersebut mengatakan dia itu sering bermain Pak di rumah tuh. Kalau di rumah tuh Mhm. ya keluyur, main sama kawan-kawannya gitu Pak. Ya terutama Mhm. juga selain keluyuran juga ini suka main HP itu Pak. Nah, HP-an aja. iya iya. Juga kalau di rumah itu belajarnya males gitu, nggak tekun, nggak giat. Nggak giat. Teman-temannya itu apa ada yang anak kecil apa sebaya itu nggak ini, Bu? Nggak tahu itu? Iya menurut informasi itu Pak, teman-temannya itu ya nggak sebaya, nggak seumuran Oh, dengan dia, lebih ya dewasa lebih berarti, Bu, ya? biasa, iya. Terpengaruh dengan yang lebih dewasa, Bu, Terpengaruh. ya? Iya. Mhm. Ini, Bu, apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif nantinya di belajar di kelas? Gini Pak, ya rencana saya sih, saya akan mengajak murid tersebut untuk Mhm. berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya. Selain itu, saya juga akan mengajaknya untuk turut serta ya dalam tugas kelompok gitu. Mhm Jadi mhm. biar dia bisa kerja sama dengan murid lain gitu ya, Ya. berkolaborasi, Mhm. sosialisasi gitu. Kemudian akan memberikan semangat kepada murid itulah, motivasi ya. Selain Iya iya. itu ya saya juga ini akan berkolaborasi dengan wali murid juga nih Pak. Itu Oh, iya. rencana Bagus saya. itu, Bu. Iya, bagus, heeh. Jadi Ibu punya niatan yang bagus untuk melatih anak tersebut supaya lebih aktif, kemudian mengajak kerjasama wali murid. Memang kita juga perlu ada hubungan dengan wali murid, Bu. Iya Pak. Menjalankan salah satu peran guru, yaitu harus berkolaborasi, yaitu salah satunya kolaborasi dengan wali murid. Bagaimana cara Ibu ini untuk berkolaborasi, berkoordinasi dengan orang tua murid anak tersebut? Iya. Ya Pak, saya ini akan membuat jadwal pertemuan ya, jadwal Ya, pertemuan rutin dengan ya, orang tuanya untuk hmm, membahas perkembangan belajar anak tersebut ya. Ya, membuat jadwal ini menyesuaikan dengan ini Pak ya, aktivitas kami baik saya maupun orang tuanya ya, ya, tanpa mengganggu aktivitas di antara kami gitu Pak. ya. Kapan Jadi waktu diatur waktunya Bu ya, ya, supaya sama-sama tidak merugikan Bu ya. iya betul Pak. Hmm. Nah, bagaimana Ibu ini ngatur waktu untuk menjadwalkan yang rutin ini dengan wali murid? Ya itu Pak, saya akan membuat jadwal rutin, tapi tetap dengan berkomunikasi Ya, pada wali murid tersebut. Komunikasi ya janjian dulu gitu. ya. Sekarang zaman canggih Bu, bisa lewat WA, bisa lewat telepon,
Iya, Pak, betul. Heeh. Zaman modern Ya, ya. ya. Oh, modern. Ini apa rencana Ibu ke depannya untuk jangka panjang atau jangka pendek ini membantu murid itu supaya lebih aktif? Iya, Pak, saya akan berbicara empat mata ya dengan murid Hmm. tersebut. Jadi dari hati ke hati gitu Bu ya? Iya, ya dari Heeh. hati ke hati secara Iya. khusus ya. Hmm. Kemudian akan ini memberikan arahan yang baik kepada murid tersebut agar dia Hmm. bisa aktif di kelas dengan pendekatan itu tanpa membuat beban atau rasa takut lah pada dirinya. Hmm. Jadi biar rileks gitu loh Pak. Ya, Jadi dipanggil supaya empat rileks mata. ya, nggak ada Iya, tekanan anak itu dibuat nyaman lah Bu ya, iya Pak. supaya dia lebih mudah untuk belajarnya, lebih mudah untuk dia menyampaikan apa yang dia harapkan. Jadi kita bisa menggali apa yang anak tersebut inginkan. Iya Pak. Nah, bagus itu Bu. Oh, saya sependapat. Kira-kira kapan ini rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Akan apa Ibu mulai gitu? Mulainya kapan? Ya, insya Allah rencana itu akan saya laksanakan mulai minggu depan ya Pak. Oh, ya minggu depan Bu. Ya, Iya. ya semangat Selain Bu. Ya, semangat. baik Pak, selain ini apa memanggil anak tersebut, Hmm. selain memberi motivasinya, saya juga ini Pak, rencana itu mau membuat media pembelajaran interaktif itu Pak. Pelajaran. Iya, kayak berbasis game gitu juga, Heeh. supaya gimana ya, Ber- menyenangkan gitu ya, ya. Mungkin supaya dengan terlibat itu Bu ya, anak terlibat. iya Pak, Terlibat dengan langsung. iya, dengan apa namanya, media pembelajaran atau alat peraga Hmm. itu, mungkin anak bisa lebih fokus ya, membuat anak fokus Iya, dan juga pembelajaran menyenangkan, dia menyenangkan. tidak jenuh, dia bahagia gitu Pak ya. Iya, iya. Hebat tuh, bagus semangat. Nah Jadi gimana tuh Pak, rencana yang seperti itu Pak? oke oke. Di minggu depan ini Bu ya. Iya Pak. Iya. Ini menurut saya begini Bu. Anggap aja ini suatu filsafah atau filosofi atau pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat Iya, lebih bagus Bu. iya Ya Pak. mudah-mudahan berhasil, murid tersebut akan aktif mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan dari hari ke hari supaya meningkat hasil pembelajarannya Bu. Tetap semangat. Siap Pak, terima kasih Pak ya. Bapak sudah menjadi pendengar yang baik, membantu saya untuk menemukan solusi dan ya, atas keluh kesah yang saya alami. Makasih banyak ya Pak ya. Iya Bu. Begini Bu, kita sesama pendidik tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari, kita harus saling berbagi, saling berkolaborasi, bertukar pendapat, karena ini semua untuk kemajuan murid-murid kita, Bu. Ada yang untuk Iya, masa depan dia, masa depan dia. Jadi kita jangan sampai membeda-bedakan mana yang lebih pinter, mana yang sedang, mana yang kurang terampil. Nah, ini harus kita berikan fasilitas yang sama, tetapi tidak harus sama persis. Artinya nanti anak itu supaya nyaman, senang, ada hasil yang dia peroleh belajar di tempat kita mendidik ini, Bu. baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak Ya, atas mudah-mudahan semua. ya apa yang kita niatkan untuk membantu pendidikan di sekolah kita, untuk memajukan murid-murid kita ini, kita tetap semangat, pantang mundur, Bu. Siap, semangat. Ya, ya, ya. Semoga sukses, Bu. Amin. Terima kasih. Ya, ya.